yang dikasih Tuhan, puji Tuhan siang hari ini kita melakukan ibadah WBI meskipun masih online, tapi kami percaya sukacita dan sejahtera tetap ada bagi kita, dan kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kuasa-Mu, kasih-Mu, kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera senantiasa ada bagi kami. Ya Tuhan, sebentar kami mau memuji, meninggikan nama-Mu. Biarkan Tuhan apa yang kami berikan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hatiku tak tahan
pujian, kiranya Tuhan pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom para wanitanya Allah. Jumpa lagi kita dalam ibadah online kita pada sore hari ini. Sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, tapi kuasa dan hadirat Tuhan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Amin. Sharing kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan pada sore hari ini adalah doa adalah kekuatanku. Mungkin kita sering mendengar dari kata doa. Doa adalah napas hidup orang percaya. Doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Tetapi ada banyak juga di antara kita orang-orang percaya yang tidak berdoa karena merasa doa itu menjadi sesuatu yang tidak menarik. Doa itu menjadi sesuatu yang membosankan, atau bahkan dia tidak tahu seberapa besar kuasa di dalam doa itu. Kalau kita melihat, ada banyak orang juga yang percaya kepada Tuhan dan mereka mengatakan mereka tidak bisa berdoa. Ada beberapa fakta dan alasan yang saya temukan. Yang pertama, fakta pertama adalah sibuk. Saking sibuknya mereka lupa untuk berdoa. Bangun tidur langsung melakukan aktivitas sampai siang, akhirnya sampai malam mereka kecapean dan mereka tidak berdoa. Fakta yang kedua dikatakan, oh saya lagi ada dalam masalah, saya tidak bisa berdoa, hati saya belum siap untuk berdoa. Ada orang juga yang mengatakan seperti itu, waktu dia dalam kondisi yang sangat-sangat tertekan, dia tidak bisa berdoa. Ada juga yang mengatakan, saya tidak berdoa aja, aktivitas saya jalan, jadi saya nggak usah berdoa, gitu ya. Terus ada lagi alasan berikutnya dikatakan, wah, saya tidak tahu berdoa, saya tidak pandai berdoa. Doa itu bukan sesuatu benar atau salah, bukan sesuatu yang pintar atau tidak kita berdoa. Tapi bagaimana kita mau berdoa aja, itu yang Tuhan rindukan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, ada banyak alasan yang kita temukan orang-orang tidak berdoa. Kemudian ada banyak fakta-fakta juga yang kita temukan sehingga mereka tidak mau berdoa. Tetapi dikatakan Tuhan adalah kekuatan dan mazmurku. Tuhan itu menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Saat kita datang kepada Tuhan, saat kita bersekutu dengan Tuhan, saat kita menyatakan setiap isi hati kita, di situ ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah berdoa, bagaimana Tuhan tahu apa yang kita rindukan? Bagaimana Tuhan tahu apa yang masalah kita sedang hadapi, perasaan kita, hal-hal yang kita inginkan? Iya, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mengerti semuanya. Tetapi kalau kita tidak datang kepada Tuhan, dari manakah kita akan mendapatkan kekuatan itu? Hanya di dalam doa, ibu-ibu, kita akan menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Saya mengalami sendiri di mana bahwa Tuhan itu, bahwa di dalam doa itu kita menemukan kekuatan. Waktu mama saya meninggal, saya merasakan beban yang sangat-sangat berat di dalam hidup saya. Saya rasa kayak gak mampu, saya sampai gak bisa berkata-kata di dalam doa saya. Saking saya sedih, saking saya tertekannya. Mungkin orang-orang
di sekitar saya memberikan kekuatan, memberikan kata-kata penguatan, suami menghibur, banyak yang menghibur. Tetapi hati saya sungguh tidak terhibur. Sungguh hati saya tidak merasakan kelegaan, merasakan untuk saya bangkit daripada duka cita itu. Tetapi waktu saya datang, saya hanya menangis kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya nggak mampu. Tuhan, saya nggak kuat, Tuhan. Tuhan, saya nggak mampu, saya nggak bisa berkata, hanya tetesan air mata. Tapi saya benar-benar datang kepada Tuhan. Dan saya merasakan secara luar biasa. Tiba-tiba saya menerima kekuatan yang baru. Saya menerima penghiburan yang daripada Tuhan. Saya menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Ya, ibu-ibu. Nah, kita akan baca di dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ada dua hal yang saya dapat temukan dari ayat ini, ibu-ibu. Dikatakan apa saja, dan yang kedua penuh kepercayaan. Apa saja? Yang pertama apa saja? Apa saja yang kita doakan? Semuanya ibu-ibu kita bisa utarakan kepada Tuhan. Jangan kita merasa malu, jangan kita merasa sungkan. Oh, kayaknya ini sesuatu yang gak cocok saya katakan kepada Tuhan. Oh, ini sesuatu hal yang oh kayaknya gak enak gitulah ya sama Tuhan. Kok kayaknya gak sopan atau apa gitu ya. Jangan, dikatakan semuanya minta kepada Tuhan. Apa saja, apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, kita katakan kepada Tuhan. Jangan seperti kita dibatasi oleh kata-kata. Waktu kita berdoa, kita mengatur begini, begitu, dengan susunan yang teratur. Ibu-ibu, berdoalah dengan segenap hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita, apa yang timbul di dalam hati kita, perasaan kita. Dikatakan bahwa Tuhan itu mengerti sampai kedalaman hati kita yang paling dalam. Jangan kita merasa kita malu, jangan merasa kita, oh kayaknya ini nggak mau deh saya utarain. Saya apapun itu, ibu-ibu, saya katakan kepada Tuhan. Karena apa? Dia sudah seperti Bapa saya. Dia sudah seperti sahabat saya. Saya udah nggak ada rasa malu dan rasanya gimana gitu ya. Tetapi sesuatu yang saya dapat mengucapkan itu dengan batasan yang saya bisa katakan kepada dia, dengan hubungan yang lebih mesra, yang lebih intim kepada dia. Apa saja ibu-ibu kita bisa katakan kepada Tuhan. Mungkin itu sesuatu hal yang kita inginkan, yang kita rindukan. Mungkin itu kesepian kita, mungkin itu apa aja kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Yang kedua, penuh kepercayaan. Ya, kita berdoa harus penuh dengan kepercayaan. Ya, jangan kita berdoa hanya seperti rutinitas. Kita berdoa hanya berlalu begitu saja. Tapi berdoalah dengan penuh kepercayaan. Ya, berdoa dengan penuh kepercayaan. Saya selalu mengatakan di dalam setiap doa-doa saya bahwa saya harus penuh dengan kepercayaan. Saya hari-hari ini mengalami bahwa Dia, Tuhan, memberikan lebih dari apa yang kita percayai. Dia, Tuhan, memberikan lebih dari yang kita doakan. Secara manusia mungkin itu tidak mungkin, ibu-ibu. Pikiran kita tidak mungkin, oh begini jalannya. Tapi saat kita berdoa dengan penuh kepercayaan, itu luar biasa. Dan kita akan berpikir, oh cara Tuhan luar biasa. Oh cara Tuhan itu memang keren. Dan saya kalau berdoa, saya mengatakan di dalam hidup saya, setiap ucapan doa yang saya katakan itu memberikan kekuatan kepada jiwa saya,
pada iman saya. Berdoalah dengan penuh kepercayaan. Jangan berdoa dengan biasa-biasa saja. Berdoa dengan rutinitas. Berdoalah dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dan Dia akan memberikan lebih daripada yang kita percayai. Amin. Ibu-ibu, saya kemarin besuk seorang oma. Saya sangat diberkati sekali. Bagaimana dia mempercayai bahwa doa itu menjadi kekuatan di dalam hidupnya. Secara kondisi dia sudah lemah, terbaring di tempat tidur, ya. Dan dia mungkin tidak ingat apa yang dia katakan, apa yang dia doakan. Tapi dia mengucapkan doa itu 2 kali, dia ucapkan dengan kata-kata yang sama. Dan sangat memberkati sekali dalam hidup saya. Dikatakan begini, Tuhan, malam hari ini saya berdoa, berikanlah saya untuk saya bisa tidur dengan nyenyak dan besok pagi saya bangun dengan tubuh yang sehat. Nah, dia katakan doa itu 2 kali. Dia memiliki pengharapan kepada Tuhan bahwa besok pagi dia bangun dalam keadaan yang sehat. Dia percayai itu. Dia lakukan itu berkali-kali di dalam doa dia. Mungkin dia tidak menyadari karena kondisi dia udah mulai nggak tahu apa yang dia ucapkan. Tapi dia luar biasa. Dia memiliki semangat hidup yang luar biasa. Bahwa dikatakan hanya kekuatannya itu hanya doa. Waktu oma ini dibanguni, waktu kami datang besuk, oma ini tertidur. Udah dipanggil-panggil, oma bangun, bangun oma. Dia nggak bangun-bangun. Tapi waktu dikatakan, oma bangun, ada yang mau datang doain oma. Dia bangun dengan tubuh rentahnya, dia bangun. Dia katakan dia mau didoakan. Doakan saya, doakan saya. Luar biasa sekali. Saya sangat diberkati. Saya percaya bahwa iman oma ini sungguh luar biasa. Dia merasakan kekuatan doa yang luar biasa. Sehingga setiap hari dia boleh mengalami kesehatan, dia boleh mengalami menikmati udara yang segar. Yang selanjutnya, bagaimana doa itu menjadi kekuatan kita, ibu-ibu? Yang pertama, jadikan doa itu sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Sebelum kita melakukan apapun, jadikan doa itu prioritas utama kita. Kita berdoa untuk apa yang kita akan kerjakan, untuk apa yang akan kita lakukan, untuk aktivitas kita, untuk anak-anak kita, untuk semua rencana-rencana kita. Kita berseru kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai tempat bergantung sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang sanggup menolong saya. Hanya Tuhan yang sanggup memampukan saya. Kita berseru kepada Tuhan saat kita bangun pagi. Jadikan Dia sebagai prioritas utama di dalam hidup kita. Puji Dia, sembah Dia, nyatakan segala kerinduan kita, segala harapan kita kepada Dia. Dia akan memberikan petunjuk-petunjuknya. Dia akan memberikan arahan-arahannya. Dia akan melindungi engkau. Dia akan menjagai engkau di dalam segala hal. Jadikan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, saat berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Mungkin kita nggak bisa berdoa, saking beratnya tekanan hidup, saking beratnya keadaan ini, saking tidak ada lagi jalan keluar. Kita merasa tidak ada jalan keluar, semua jalan tertutup. Datanglah kepada Tuhan. Angkatlah tangan kita, berserulah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saat tiada jalan, Engkau yang akan membuka jalan dalam hidupku.
Saat aku berbeban berat, Engkaulah yang mengangkat bebanku. Saat aku tidak mampu berjalan, pegang tanganku Tuhan. Aku tidak bisa melewati ini semua Tuhan tanpa pertolongan Tuhan. Panggil dia, berseru kepada dia. Saat-saat yang sangat genting itu, ibu-ibu, datanglah kepada dia. Dia sumber dari segalanya. Panggil namanya, serukan namanya. Jangan lari kepada manusia. Jangan minta pertolongan kepada manusia. Mintalah pertolongan pertama daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Kita percaya bahwa Dia Allah yang sanggup, yang akan menolong di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, berdoalah dalam segala keadaan. Mungkin keadaan kita susah, mungkin keadaan kita berat, keadaan kita bahagia, mungkin kita ada di dalam persimpangan jalan. Kita merasa dilema, apa yang harus kita lakukan, keputusan apa yang harus kita ambil. Berdoalah, mintalah petunjuknya, mintalah hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dia akan memimpin kita, dia akan memampukan kita mengambil suatu keputusan. Dia akan membawa kita kepada segala jalan yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Yang selanjutnya, yang keempat, sesibuk apapun ibu-ibu, mari luangkan waktu untuk berdoa. Berdoalah dengan segenap hati. Berdoa gak mesti panjang-panjang. Berdoa gak mesti disusun dengan kata-kata. Tutuplah kamarmu, masuklah ke dalam kamarmu, pujilah Dia, sembahlah Dia, ucapkan suatu perkataan-perkataan kita kepada Tuhan, perkataan-perkataan yang ada di dalam hati kita, nyatakan itu kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Tuhan akan memampukan kita. Percayalah ibu-ibu, di dalam doa, maka kita akan menemukan kekuatan Tuhan. Apa yang kita butuhkan, penghiburankah, pertolongankah, jalan keluarkah, apa aja. Seperti yang tadi kebenaran firman Tuhan katakan, apa saja katakan kepada Tuhan. Dia akan menolong ibu-ibu. Dia akan memberikan kesanggupan kepada setiap kita yang berseru kepada Tuhan. Saya punya sedikit kesaksian ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu gak pernah berdoa seperti ini, tetapi saya pernah melakukannya. Saya waktu itu, saya ingin sekali berdagang, tapi saya gak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin berdagang, tapi saya tidak tahu bagaimana cara berdagang. Kalau sekarang kan ibu-ibu tahu ya, berdagang itu kan online gitu ya, dan membutuhkan, kalau kayak kita ini membutuhkan ya agak-agak gaptek gitulah ya. Tapi dikatakan Tuhan ajarin saya, pimpin saya bagaimana caranya saya berdagang. Dan itu luar biasa ibu-ibu. Saya gak merasa bahwa saya sudah mampu melakukan melebihi dari orang-orang lain. Tapi saya melakukan apa yang saya tahu, seperti yang saya terima daripada Tuhan. Saya melakukan itu. Setiap hari saya melakukan itu lewat pimpinannya. Suatu malam dia berbicara kepada saya, dikatakan, besok kamu buka dagangan kamu dengan begini ya. Dan saya melakukan itu. Dan saya melakukan seperti yang itu. Saya bilang, dan saya melakukan itu, dan
luar biasa ibu-ibu. Dan itu terus ada aja yang belanja, ada aja yang belanja. Secara hari-hari ini kan pandemi ya, itu nggak mungkin secara manusia ada yang beli barang-barang yang mahal. Tetapi saya percaya itu pertolongan daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan. Apapun mungkin hari-hari ini ibu-ibu yang menjadi pergumulan dan harapan ibu-ibu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Berikan saya petunjuk, berikan saya kemampuan. Bahwa Dia akan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Amin. Jadikanlah doa itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Saat kita berdoa, kita akan menerima kekuatan yang baru. Saat kita berdoa, kita akan menerima mujizat dan jalan keluar yang daripada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah komunitas sore hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat bagi kaum wanita pada ibadah wanita sore hari ini. Kiranya menjadikan wanita-wanita yang penuh bijaksana, hikmat, kekuatan Allah menyertai kaum wanita. Mari kita datang berdoa menerima berkat dari Tuhan. Kiranya turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus akan menuntun hidup setiap kita, memberikan damai sukacita, pertolongan, perlindungan, dan penyertaannya senantiasa menuntun hidup kita mulai pada sore hari ini sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sehat.